Firman Tuhan bagi kita semua Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Terima kasih untuk tim Present Worship dengan pujian yang luar biasa. Dan juga semua jemaat Tuhan yang manis-manis pagi hari ini. Dan saya percaya pantaslah kita manis buat Tuhan. Kita cantik buat Tuhan. Itu pantas. Nah, kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Thomas itu berasal dari bahasa Aram, yang artinya Theoma, artinya anak kembar. Di antara murid Yesus, Thomas kurang menonjol. Namanya hanya muncul dalam Injil Yohanes sebanyak 3 kali dengan memakai terjemahan Yunani yaitu Didimus. Jadi kalau dilihat dari Injil Yohanes dia dikatakan Didimus. Didimus. Yohanes 11 ayat 16, Yohanes 20 ayat 24, Yohanes 21 ayat 2 dicatat nama Thomas sebagai Didimus. Alkitab tidak mencatat kembarannya itu, tapi tradisi Syria dan Mesir menyebut kembarannya itu dengan nama Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot ya. Sosok Thomas sering diidentikan dengan seorang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Biasa kalau orang ragu-ragu kita sama dengan Thomas. Situ ragu-ragu, situ Thomas. Biasa kita seperti gitu. Penyebabnya kenapa dia ragu-ragu? Penyebabnya karena Thomas tidak percaya Yesus. Thomas tidak percaya gurunya yang telah bangkit dari kematian. Thomas hidup 32 tahun dengan Tuhan. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dia tetap memiliki pikiran bahwa Yesus telah mati dan semua sudah selesai. Dan harapan mereka itu juga selesai sampai situ. Kisah ini berawal dari wanita-wanita yang pergi ke kuburan Yesus. Dikisahkan ada di situ Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yesus. Dan perempuan-perempuan lain memberitahu murid-murid bahwa kubur Yesus kosong. Yesus sudah bangkit. Saudara tahu apakah murid-murid lain percaya? Firman Allah berkata mereka semua juga tidak percaya. Perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang menganggapnya itu berita bohong. Kamu perempuan bicara bohong. Saya mau katakan buat saudara, wanita-wanita hidup supranatural. Kalau mereka percaya, kalau mereka berbicara itu terjadi. Kemarin saya bilang untuk semua staf di bawah, Tuhan pakai laki-laki untuk melayani Tuhan. Karena laki-laki itu hebat, perkasa, berani. Tapi saya ingat seorang wanita, seorang pengkhotbah di Jakarta, waktu itu saya ingat saya ikut acara di Jakarta. Dia berkata, beliau bernubuat, di akhir zaman, mungkin saya sudah pernah bilang, tapi saya mau bilang, di akhir zaman Tuhan akan memakai wanita-wanita. Secara luar biasa. Jadi saya bilang di staf di bawah, kalau Anda memiliki pikiran-pikiran natural, tidak bisa. Karena kita bicara Tuhan, kita bicara supranatural. Kita punya alam pikiran harus sama dengan alam Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Jadi, kalau Anda tidak bisa terus saja memakai natural, Anda tidak bisa menjangkau masuk dalam supranatural. Karena kita bicara supranatural, kita bicara dunia Tuhan, dunia roh, dimensi roh di mana Tuhan Allah hidup. Dan apa saja yang ada di dalam dunia roh akan Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang bertemu Tuhan di dalam alam itu. Jadi kalau Anda tidak hidup di dalam alam itu, hidup berdosa, lalu Anda berkata saya melihat ini, sebenarnya saya mau bilang tidak benar. Karena Tuhan Allah kita itu kudus. Dia akan berbicara kepada orang-orang yang kudus yang membangun hubungannya dengan dia. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti laki-laki tidak dipakai ya, laki-laki dipakai.
Ya saya mau bilang laki-laki Anda dipakai. Tapi kalau Anda tidak menggunakan, Anda terus menggunakan logika, Tuhan tidak pakai. Tuhan akan bangkitkan wanita-wanita. Bolehkah wanita tepuk tangan? Tuhan Allah akan bangkitkan wanita-wanita. Karena wanita-wanita ini wanita penerobos. Wanita-wanita yang tidak takut. Siapa yang pergi ke kuburan Yesus pertama? Hanya wanita. Belum ada laki-laki yang pergi. Siapa yang Yesus berjumpa pertama kali? Wanita. Jadi jangan Anda anggap remeh wanita. Karena di akhir zaman Tuhan Allah akan pakai. Contoh saya ada berdiri di sini. Dan tidak dianggap. Betul saudara? Hai wanita, kadang engkau pikir engkau itu cuma ibu rumah tangga biasa. Engkau pikir itu suami bilang kamu bodoh-bodoh terus. Saya mau bilang tidak demikian. Dengan saya bicara Tuhan Allah akan pakai Anda. Selama Anda bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Amin. Makanya zaman Yesus paling senang wanita. Karena Yesus bilang apa sih mereka ikuti. Laki-laki itu pakai ini tahu banyak. Halo kamu laki-laki? Ini tahu banyak. Ini hari kebangkitan. Harus lepas dari pikiran ini natural. Kalau tidak Anda tinggal begitu saja. Anda punya istri dan anak kaget. Kaget-kaget Yesus penginjilan ke Eropa. Ke Belanda. Anda pikir dari mana uangnya? Nanti Tuhan Allah bawa Anda pun bini pergi. Bukan Anda pun uang. Amin. Semua jadi tegang-tegang ya. Tetapi laki-laki akan terus dipakai. Karena mereka orang-orang luar biasa. Saudara lihat dalam silsilah Tuhan Yesus. Walaupun ada laki-laki, ada wanita 3 di situ. Siapa mereka? Rahab. Siapa lagi wanita? Tamar. Siapa lagi? Apalagi siapa lagi? Ruth. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Betul saudara? Ini orang tidak mengenal Tuhan ini. Latar belakangnya tidak mengenal Tuhan. Penyembah berhala. Tapi saudara lihat, di dalam silsilah Yesus Kristus, wanita-wanita dibawa masuk. Amin saudara. Itu berarti Tuhan tidak pilih wanita atau laki-laki. Di mata Tuhan semua sama. Kalau kita baca Yakub yang punya 12 anak, ngapain gundik-gundik punya anak dibawa masuk? Itu kan wanita siri. Gundik-gundik itu. Gundik dari Lea maupun gundik daripada Ribka. Tidak boleh masuk dalam silsilah itu. Tapi Tuhan mau bilang, hei wanita, karena saya mengasihi beta masuk di situ. Betul saudara, anak-anak dari gundik Lea maupun gundik daripada Ribka masuk dalam silsilah itu. Betapa hebat wanita itu, amin wanita. Coba wanita tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangannya muka aneh-aneh, dengan senyum. Sambil lihat ke sana. Katong hebat amin. Tapi bukan hebat berpaku-pukul yang laki. Hebat bertuhan Allah saja, baku manyau yang laki semboleh, amin. Amin Bapak Ibu. Boleh laki bilang 1 lah 1000 jagoan, ada di gereja beta pendoa beta hantam Mose. Itu tidak benar, tunduk terus Anda punya suami, amin. Ini untuk wanita-wanita saja, hari ini pikiran itu buang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kabar bohong. Jadi bagi murid-murid yang laki-laki kabar bohong, mari dong bicara sebarang. Padahal menurut aturan Yahudi, peristiwa yang diteguhkan oleh 2 atau 3 orang menjadi saksi itu benar. Itu dicatat dalam Ulangan 17 ayat 6. Demikian juga saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara tahu apakah Yesus datang langsung mereka bilang, hore Yesus hadir. Kan semua ketakutan. Itu pertanda bahwa mereka juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Betul? Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi sebenarnya semua murid meragukan kebangkitan Yesus. Jadi bukan Thomas saja. Bedanya karena Thomas tidak hadir. Bedanya karena Thomas tidak hadir dalam peristiwa itu. Jadi dia punya kepercayaan itu sangat parah. Tapi setelah kematian Yesus, suasana para murid sangat saudara tahu setelah Yesus mati itu murid-murid saya bayangkan bagaimana reaksi mereka ya. Ketakutan untuk orang-orang Romawi, Farisi, ahli Taurat, tua-tua agama yang ada di Yerusalem yang selama ini benci Yesus. Itu mencekam mereka. Ini Yesus tidak ada, guru tidak ada, bagaimana kita berdiri? Bagaimana kita menghadapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat? Kita kan selama ini berjalan dengan guru, beritakan Injil. Mereka sudah lihat kita semua. Itu ada Roni Sonlai. Itu pendeta Roni, itu pendeta Rintu Malam. Pendeta siapa lagi tuh? Dina Orion. Lah ini John Subaida Sumati ini mau bikin apa nih? Halo? Bersama jadi tegang. Ini mau bikin apa nih? Lalu kita semua sendiri, aduh Tuhan, yuk ketemu bikin apa Tuhan? Ketemu sentuh apa-apa. Ketemu selama ini bergantung kepada guru. Selama ini ketemu bergantung kepada gembala. Ketemu bikin apa Tuhan? Semua mencekam. Jadi saya sempat renungkan itu saudara. Waktu gembala kita pergi, kita semua tidak tahu mau melihat apa. Semua bingung, Tuhan kenapa ambil Bapak? Kan gereja ini belum selesai, Bapak masih punya rencana banyak, katanya masih butuh Bapak. Apalagi Tuhan, kenapa semua mulai malas ke gereja?
Semua tidak mau berbicara. Bicara buruk-buruk lah. Semua jadi, apa sih? Semua jadi kacau pikiran. Betul Bapak Ibu pernah alami begitu? Kita semua alami itu seperti murid-murid. Waktu kehilangan Yesus, Tuhan kau mikir apa? Kau takut keluar. Kau takut bicara tentang Engkau. Bukankah mereka melihat banyak mujizat terjadi di kota-kota maupun desa-desa. Orang-orang dilepaskan, mereka lihat orang mati bangkit. Yesus lakukan itu semua, saudara. Tetapi waktu Yesus pergi, waktu Yesus mati, terkuburlah semua pengharapan mereka. Waktu gembala kita pergi, terkuburlah semua cita-cita kita. Betul? Semua saya jawab, karena memang semua ada di situ. Dulu menangis tahun-tahun. Hari ini tuh bilang lapas sudah. Yang tahu ingat-ingat lagi, amin. Sama-sama dengan Thomas habis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan mencekam mereka. Itu sebabnya mereka berkumpul di suatu tempat, tetapi pintu-pintunya dikunci rapat. Jangan sampai ada orang tahu mereka ada di situ. Itu berarti betapa besarnya ketakutan dan kecemasan murid-murid. Tapi Bapak Ibu sudah tahu, di tengah ketakutan, kesedihan, di tengah kekecewaan dan kondisi yang mencekam inilah, Yesus, guru mereka hadir, menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Ini aku. Aku bukan hantu, ini aku. Kasih aku makan, kasih roti, kasih ikan, aku mau makan. Supaya kamu tahu ini aku. Kita semua tahu sebelum Yesus pergi, Yesus juga sudah berdoa untuk murid-muridnya. Dan Yesus hadir menghibur. Saya mau bilang di tengah ketakutan Anda, Tuhan Yesus hadir. Tuhan tolong kita bukan sendirian. Karena kita mencekam, situasi ini menakutkan bagi kita. Kita kecewa dengan banyak hal. Tapi seperti Yesus hadir di tengah, murid-murid yang berkata damai sejahtera bagi kamu. Karena damai sejahtera itu tidak bisa dibeli saudara. Damai sejahtera itu dari Bapa dan itu kekal. Itu yang membuat kita bisa tenang di tengah badai. Yang bisa kita kuat di tengah badai. Ketika kita ingat anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang jauh. Kita mengingat banyak hal persoalan. Ketika Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Aduh betapa tenangnya jiwa kita. Kita butuh damai saudara. Dan pagi ini juga Tuhan bilang damai sejahtera bagi engkau jemaat hidup Ambon. Aku tahu kesedihanmu. Aku tahu kekecewaanmu. Aku tahu persoalan hidupmu. Aku tahu kau takut banyak hal. Tapi aku ada, aku lepaskan damai. Aku lepaskan sukacita untuk kamu. Ini hari aku bangkit, ini hari kemenangan untuk kamu. Cuci air matamu dari mukamu. Dari matamu, ini aku yang bangkit ini. Dan aku yang akan menolong kalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, murid-murid lain berjumpa Thomas karena saking gembira. Cek-cek dulu di home cell ini nih, tidak ada orang ini ya. Tidak ada keluarga, saya lupa nama terlalu banyak. Robert Tanisiwa, coba cek ke sana. Cek lagi di itu, Bapak Agus, Bapak Anies, Bapak Eten, coba cek di Kopertis itu. Apa mereka ada atau tidak? Bukan di Kopertis ya, di Moleng. Cek dulu, cek. Apa ada banyak babi-babi mereka yang mati sampai tidak hadir dalam pertemuan ini? Oh cek, oh ada, mereka ada, oh puji Tuhan. Oh berarti Thomas yang ada. Thomas Tumalang yang ada. Jadi coba cari Thomas Tumalang dulu, bukan Ren Tumalang, Thomas Tumalang. Ada banyak Thomas Tumalang di Ambon ini. Jadi mereka cek, oh Thomas tidak ada. Wow, mari kita pergi beritakan buat dia. Bahwa Yesus itu sudah bangkit, jangan menangis, jangan takut. Yesus sudah bangkit Thomas. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Thomas bukan bilang puji Tuhan, haleluya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah Bapak Ibu, Thomas sebenarnya dikenal sebagai sosok murid yang berani. Thomas itu berani, katakan berani. Kritis, berterus terang. Ini ada pada Thomas. Sikapnya ini tampak pada peristiwa Lazarus meninggal. Waktu Yesus bilang, mari kita pergi, dia Lazarus. Dia sudah meninggal. Tapi murid itu berkata, jangan Tuhan. Tempat itu menentang kita, tempat itu menentang Yesus. Mereka tidak suka, itu pusat. Mereka menentang Yesus dan ajarannya. Mereka sangat melarang Yesus. Tapi Thomas bilang, guru aku mau pergi bersama guru. Aku tawarkan diri, aku yang pergi. Biar kita pergi dan kita mati bersama-sama dengan dia. Aku mau pergi. Aku tidak biarkan guru pergi. Thomas menunjukkan jati diri sebagai seorang pemberani. Tapi juga pesimis.
Dia tidak berharap banyak dalam perjalanan itu, tapi dia akan menemui Yesus. Jadi kalau kita melihat ada karakter kesetiaan kepada pemimpinnya, ada dalam dirinya. Nah ini yang Tuhan lihat. Di samping tadi yang saya sudah bilang, berani, kritis, berterus terang. Tapi ada karakter penghormatan kepada pemimpinnya, kepada gurunya. Dalam Yohanes 14 ayat 5, Yesus baru saja memberitahu murid-muridnya agar mereka jangan gelisah. Karena Yesus akan pergi dan menyiapkan tempat bagi mereka. Dan ia akan kembali. Dan ini Yesus berbicara tentang kedatangan yang kedua. Dan Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi saudara, Thomas menanggapi dengan perkataan keras, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya lihat ini orang-orang berani nih. Dola beraksa, jadi saya takut. Jadi Thomas secara tidak langsung berkata kepada Yesus, aku membutuhkan informasi yang jelas, guru. Guru kalau bicara itu jelas. Guru bilang mau pergi, Keton tahu tempat itu. Saya bilang, Keton kasih tahu tempat itu. Guru tolong informasinya jelas. Nah dalam Yohanes 20 kita menemukan Thomas tidak bersedia mempercayai kata-kata orang lain atau murid-murid lain. Apa yang mereka katakan tentang kebangkitan Yesus itu tidak masuk akal. Apalagi perempuan-perempuan bicara. Itu masuk akal itu. Jadi sifat pesimisnya dengan keinginan yang kuat untuk memiliki informasi yang lengkap ini jelas muncul lagi. Dia mau semua itu jelas. Dia tidak mau bicara seperti begitu. Dia mau jelas. Kadang-kadang kita berbicara dengan orang-orang seperti itu bukan? Kita bicara jelas, jangan saya bicara sepotong-sepotong, saya mengerti. Sekalipun Thomas murid Yesus, demikian, saudara tahu Yesus tetap mengasihi dia. Sekalipun saudara begini, Yesus sayang saudara. Karena ada hal-hal baik yang ada pada saudara. Amin. Yesus tahu Thomas juga ingin berjumpa dengannya. Yesus tahu. Saudara, Yesus tahu hati kita. Yesus tahu dia tidak hadir dan dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin menyaksikan sendiri. Dia tidak mau dengar apa kata orang. Dia tidak mau mendengar apa teman-temannya, murid-murid yang lain. Dia mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan Yesus mengenal Thomas dengan baik. Dia tahu bahwa murid ini hanya mau dengar informasi atau kesaksian dari murid-murid lain. Dia sudah dengar, tapi Tuhan, dia mau berjumpa secara pribadi. Saudara, jangan kau dengar saja. Kau harus datang alami Tuhan di gereja. Jangan tunggu bini pulang dari rumah. Tadi mama ini khotbah tentang apa? Di home cell atau khotbah tentang apa? Lalu Anda bikin apa di rumah? Atau jangan tunggu laki pulang. Pak, tadi mama ini khotbah tentang apa ya? Oh bagus. Bagus yang mana? Saya lupa lemah barang kata tadi makan pasca di bawah yang saya lupa akan. Nanti saya lihat di itu juga YouTube. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami Tuhan. Kita harus berjumpa Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Kita harus mengalami Tuhan itu sendiri. Amin. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita tahu siapa Tuhan. Supaya ketika kita berjumpa dia kasih kita kekuatan, penghiburan, damai. Kita tidak boleh dengar cerita orang saja, kesaksian orang. Tapi kita harus punya kerinduan. Saya mau berjumpa Tuhan. Itulah sebabnya Thomas bilang, Seng, betul ya itu dulu. Itu tuh orang-orang pesimis. Betul ya dulu. Masih bisa percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kesalahan, kekeliruan. Karena sebagai murid Yesus. Ya, Thomas bukanlah sebuah motivasi Thomas bukanlah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Karena sebagai murid Yesus dia mempunyai kerinduan berjumpa dengan. Mungkin kita berkata dia ini salah, dia keliru. Kan Ketua sudah sampaikan dia harusnya dengar. Tapi saudara tahu dia punya kerinduan yang berbeda. Yaitu ingin berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu saudara merindukan itu. Saya rindu berjumpa Tuhan di gereja. Di mana saja. Jangan jauhkan diri pertemuan ibadah. Di gereja ini. Karena disinilah Bapak Ibu mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami pengajaran yang menguatkan dan menghibur dan meneguhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus? Yang pertama saya catat di sini, karena Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Katakan Thomas tidak hadir. Thomas tidak hadir. Makanya dia tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa Thomas tidak hadir dalam acara itu? Sehingga tidak percaya kebangkitan Yesus. Kita tahu semua murid juga sama. Cuma karena peristiwa Yesus hadir,
Yesus menampakkan diri, mereka semua percaya. Karena sudah lihat Yesus langsung. Berbeda dengan Thomas, saudara. Dia tidak hadir dalam pertemuan itu. Itulah sebabnya dia sangat pesimis. Mengapa pertanyaannya, mengapa dia tidak hadir? Saudara tahu, tadi saya sudah ungkap di depan, kematian Yesus. Itu membuat semua murid kacau, mereka punya pikiran. Kacau, mereka punya perasaan. Paling timbul hati, kenapa guru mati? Bukankah guru baru saja membangkitkan Lazarus yang 4 hari telah meninggal dan berbau busuk? Guru kan bangkitkan Lazarus, kenapa guru yang bisa turun dari salib itu? Kenapa sih Yesus tidak bisa bela diri di sana waktu di hadapan mahkamah agama? Kenapa Yesus tidak bicara di sana? Itu semua ada di hatinya, dalam pikiran mereka. Bagaimana dengan kami setelah Yesus meninggal? Ahli-ahli Taurat akan cari kami, tadi saya sudah bilang di depan. Bagaimana hidup kami, bagaimana pelayanan kami, bagaimana masa depan kami. Jadi ini campur baur semuanya, kacau balau. Tertekan, stres menghadapi peristiwa ini. Bikin dia tidak suka. Tidak ada gairah, tidak ada sukacita, tidak ada damai. Semua hilang. Yang ada cuma kecewa, air mata dan penyesalan panjang. Nah semua ini membuat tidak ada lagi keinginan untuk bertemu dengan murid yang lain. Kayak tadi saya sudah bilang tuh, setelah kita punya gembala pergi, kita seperti gitu, kacau balau. Tinggal di rumah, saya mau datang ke gereja. Terus tanya Tuhan, mengapa ini terjadi? Ini dosa-dosa apa yang dibuat nih? Tidak ada dosa saudara. Waktu suami saya pergi itu sudah selesai. Urusannya di muka bumi, sudah melaksanakan tugasnya. Jadi kalau sudah selesai harus pulang. Kalau saudara belum selesai, saudara jadi murid abadi di muka bumi. Jadi kalau mau selesai cepat, selesaikan tugas itu dengan baik. Ada amin. Jadi Thomas itu tidak hadir Bapak Ibu karena perasaan tadi. Sama dengan kita bukan? Kalau masalah banyak di rumah, maaf sampai gereja, aduh betul susah. Kenapa sampai gereja? Aduh. Persoalan bisnis usaha, anak-anak persoalan, aduh. Jangan tinggal di rumah Bapak Ibu. Kalau ada masalah datang ke gereja. Karena disinilah Anda menemukan Tuhan. Jangan tunggu di YouTube, jangan. Anda datang ke gereja, menikmati hadirat Tuhan. Selama Anda ada di sini, Anda mengalami damai. Seperti murid-murid tadi. Saudara lihat contoh, ketika Thomas tidak hadir terus mempertahankan hati yang sedih, kacau, balau, pikiran yang ruwet semua. Saudara lihat dia tidak pernah dapatkan damai. Justru perkataan keluar, beta lihat dulu, beta percaya. Yang kedua, Thomas adalah seorang yang skeptis, katakan skeptis. Skeptis. Itu orang yang selalu ragu-ragu dan tidak gampang percaya. Sekarang Bapak Ibu Saudara ambil kehidupan seperti ini. Yang ketiga, Thomas adalah seorang yang pesimis. Seorang yang melihat masa depan secara negatif. Aduh susah, Yesus pergi. Apa mau terjadi lagi? Saya sudah usia lanjut, bagaimana biaya studi anak-anak? Saya cuma pekerjaan ojek, bagaimana anak-anak saya? Mau kuliah anak-anak saya? Saya mau bilang, Anda punya pikiran seperti Thomas. Selalu saja pesimis. Betul? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana kuliah saya? Saya tidak punya uang studi. Bagaimana? Nah, semua itu. Bagaimana ini terjadi? Makanya dia berkata kepada murid, aku tidak percaya perkataan itu. Aku tidak percaya sama perkataan itu. Yesus sudah meninggal. Aku lihat sendiri. Aku mengikuti perjalanan Yesus. Aku lihat semua itu. Guru sudah meninggal. Aku melihat dia ditangkap di taman Getsemani. Dan aku melarikan diri karena aku takut. Jadi Thomas bilang itu semua. Untuk murid-murid lain. Hari Jumat siang itu. Aku sendiri melihat dari kejauhan. Bagaimana Yesus memikul salib. Aku sendiri melihat bagaimana Yesus dipaku. Aku melihat sebuah karangan. Bukan karangan bunga. Tapi mahkota duri ada di kepala Yesus. Aku lihat semua itu. Aku lihat tangannya dipaku. Aku lihat kakinya dipaku. Aku lihat lambungnya itu ditikam, ditusuk. Aku lihat itu sendirian. Aku menyaksikannya. Bagaimana Yesus mau bangkit. Bagaimana Yesus hidup. Aku lihat kejadian itu. Tempat yang digunakan oleh orang-orang Roma untuk membunuh. Tidak mungkin Yesus hidup, Yesus sudah mati. Dan aku tidak punya pengharapan lagi.
Saudara, banyak orang tidak berharap Tuhan lagi. Orang selalu pikir COVID, usaha yang jalan, dapat uang dari mana, anak mau studi dari mana, potong gaji bisa biaya hidup, ketemu bikin rumah dapat uang dari mana, ketemu kebutuhan untuk motor dapat uang dari mana, ketemu kebutuhan di rumah ini dapat uang dari mana. Sudah tidak ada harapan. Kita kadang-kadang seperti Thomas. Betul Bapak Ibu, ini saya sudah sakit lama, tidak mungkin sembuh. Saya hidupnya susah begini, tidak mungkin ada harapan. Ini orang-orang pesimis. Tuhan kasih waktu 8 hari untuk Thomas. Tuhan sayang dia. Tuhan kasih waktu 8 hari. Tuhan kunjungi lagi murid-murid. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berikan waktu untuk saudara berubah. Untuk saudara bertobat. Tuhan kasih waktu untuk Thomas. Saya pikirkan yang murid-murid bilang itu. Kita akan kembali untuk saya secara pribadi. Kita karena begitu sudah di tengah COVID. Usaha-usaha tidak jalan. Siapa bilang? Tidak. Ada segi baik dalam hidupmu yang Tuhan tahu. Dan segi itu yang Tuhan akan pakai Anda. Seperti Thomas. Ada banyak hal baik yang ada pada Bapak Ibu Jemaat Hidup Ambon. Cuma Anda terlalu sedih berkelebihan. Kita boleh sedih. Tapi saya ingat khotbah Bapak Gembala itu sebelum pergi. Jangan terlalu lama di lampu merah. Lihat, itu lampu sudah hijau, jangan terlalu menangis. Kalau kamu menangis terus, kamu tidak bisa lihat mujizat. Kalau kamu sedih terus, kamu tidak bisa melihat hal besar yang aku kerjakan lewat hidupmu. Jadi pagi ini Tuhan mau bilang untuk Jemaat Hidup Ambon, berhenti menangis. Sudah terlalu lama Anda di lampu merah. Itu lampu sudah kuning, Anda jalan sudah. Dan Anda akan melihat hal besar terjadi. Itu yang Tuhan kerjakan melalui Thomas. Kalau ragu terus, kalau tidak percaya terus, kalau pesimis terus, sampai kapan? Kesedihan, kesusahan, kecemasan, itu membuat kita tidak bisa lihat hal besar dari Tuhan. Kita akan terus begitu saja. Ya ini saya begini saja. Hamba Tuhan biasa, siapa bilang? Anda itu hamba Tuhan luar biasa. Anda tidak segera naik untuk gini-gini. Nanti Anda jadi orang-orang besar. Anda jadi orang terhormat. Anda menjadi pemimpin-pemimpin masa kini. Kemarin saya lihat satu anak dengan beberapa anak kecil-kecil dia main bola di situ. Tuhan bisa rawat betal ini, saya lihat tuh. Oh ya Tuhan, dia pemimpin masa kini. Dia cuma satu orang yang besar di antara anak-anak itu dan mereka semua kakak ajar ke Tuhan main bola. Lari sana sini. Kita bilang untuk mamanya, itu pemimpin masa kini yang Tuhan Allah bilang menyiapkan dia untuk ke sana. Ke masa depan, pemimpin masa depan. Coba Anda bilang, saya pemimpin masa kini. Saya pemimpin masa kini. Saya pemimpin masa kini. Dan akan terjadi sesuai dengan perkataanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus berikan waktu untuk Thomas untuk berpikir, untuk tenang. Yesus tidak bisa hadir dalam kondisi yang seperti itu. Cucukanlah dulu, kita mau lihat dulu. Yesus tidak bisa buat seperti itu saudara. Tuhan kasih hentikan dia dulu. Karena dalam hatinya ada satu kerinduan. Tuhan, murid-murid kan sulia, tapi beta ingin lihat. Beta saya mau dengar, beta saya mau dengar begitu, beta saya mau informasi itu. Karena Tuhan tahu dia orang yang menerima informasi secara lengkap. Jelas, dia tidak suka dengar-dengar. Itulah sebabnya Tuhan kasih waktu buat dia, kasih tenang dia. Jadi sudah tahu ketika datang, 8 hari itu Tuhan datang khusus untuk Thomas. Karena Tuhan akan mengubah cara pikirnya. Tuhan akan mengubah kehidupannya. Karena ada tujuan Tuhan yang besar untuk Thomas. Jadi Bapak Ibu Saudara kita demikian. Tuhan akan ubah kita semua di pagi ini Jemaat Hidup Ambon. Tuhan akan ubah kehidupan kita, pola pikir kita. Tuhan akan ubah semuanya. Kita tidak memiliki lagi pandangan natural, tapi supranatural. Kita akan melihat jauh ke depan. Ada hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam pelayanan GKRI Hidup Ambon. Dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun juga dalam keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Dengar Jemaat Hidup Ambon. Kita bukan ekor, kita kepala. Kita bukan hidup terkutuk, kita hidup diberkati. Engkau akan perhatikan satu anak-anakmu. Dari satu anak ke anak lain, engkau akan melihat berkat Tuhan kejar mereka. Mungkin sekarang Anda menderita, tidak masalah. Tapi mereka dalam tujuan Tuhan yang besar. Tidak perlu ragu seperti Thomas, tidak. Anda memang ingin informasi jelas, tapi hari ini Thomas bilang, dengar.
Aku mengasihi kamu. Aku mau datang untuk kamu. Aku tahu keinginanmu. Aku tahu kebutuhanmu. Engkau mau berjumpa aku seperti murid-murid itu. Itulah sebabnya engkau bicara dengan sinis. Beta mau taruh, beta mau lihat tangan dulu. Jadi dalam hal ini tadi saya bilang, Thomas tidak salah. Dia tidak keliru. Cuma ada kerinduan dalam berjumpa Tuhan. Saya harap jemaat hidup Ambon, kerinduan dalam untuk berjumpa Tuhan. Saat ibadah raya, ibadah anak, ibadah komsel, ibadah youth. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberi waktu untuk Thomas dan Tuhan hadir secara khusus untuk memulihkan kepercayaannya. Katakan amin. 8 hari kemudian firman Allah berkata, Yesus ada berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi saya percaya walaupun dia sinis untuk murid-murid, tapi dalam hatinya Roh Kudus sudah mulai berbicara buat dia. Dalam hatinya Roh Kudus sudah berbicara. Itu kan saya punya teman-teman sudah melihat. Kenapa saya sering melihat? Coba saya pikir lagi, Thomas hari ini katong ada home sale. Di Bapak Robert Tanisiwa perumah. Saya mau datang ke Seng. Iya, nanti beta datang. Saudara lihat, waktu datang di home sale itulah, dengan pintu yang tertutup itulah, Yesus hadir, damai sejahtera. Terus Thomas, Tuhan Yesus mendekati Thomas ayat 27. Thomas yang ragu-ragu. Tuhan Yesus dekat dia, kita lihat ayat 27. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dan kan percayalah. Sesedih saudara dengan perkataan ini. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan saya marah dia. Tuhan bilang, Thomas mengapa sih begitu? Tapi Tuhan bilang, Thomas, karena di hatinya berbeda saudara. Dia punya hati kerinduan untuk berjumpa Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Thomas, ini beta. Kita pun tangan yang saya bilang nih. Ini kita pun lambung nih, hari. Saya percaya, Alkitab tidak mencatat, tapi saya percaya Thomas pasti sedih. Thomas pasti menangis. Thomas pasti terharu, karena apa yang dirindukan. Tuhan buat itu jadi kenyataan. Bapak Ibu, apapun pergumulanmu hari ini. Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Ini aku. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Aku tahu apa yang kau perlukan. Hai anak-anak muda, Tuhan tahu kebutuhanmu. Bapak-bapak rumah tangga, Tuhan tahu keinginan hatimu. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan melihat semuanya. Kalau Tuhan hadir untuk Thomas, Tuhan hadir untuk kita semua pagi ini. Amin. Tuhan bilang, ini aku Thomas. Yang kau tidak percaya lagi ya, kau harus percaya sama aku. Saudara tahu, murid pertama yang menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, itu adalah Thomas. Yesus, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Saya percaya dia pasti bersujud di kaki Yesus dan dia menangis terseduh-seduh. Pasti saudara, ketika Tuhan hadir berbicara buat kita, kadang kita menangis, hati kita hancur. Karena Tuhan tidak ponis kita saudara. Sebagai dokter ponis kita, atau polisi ponis kita, atau jaksa ponis kita. Tapi Tuhan datang dengan kasih. Thomas, ini aku sayang kamu. Kamu lihat aku hidup, aku bangkit. Yang kamu lihat itu betul, aku mati, aku disalibkan. Tapi saya lupa, bukankah dalam perjalanan pelayanan kita sudah bilang 4 kali. Aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati di sana, ditolak oleh tua-tua agama Yahudi. Aku akan dibunuh, tapi hari ketiga aku akan bangkit. 4 kali Tuhan memberitakan itu, tapi Thomas lupa. Makanya dia sedih, Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Saya percaya dia sujud di kaki itu. Dan firman Allah, dari firman Tuhan Allah ini Yesus memberi pelajaran kepada Thomas. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini juga bagi jemaat hidup Ambon. Jangan lihat mujizat terjadi baru percaya Tuhan. Anda harus percaya baru lihat mujizat. Ada amin? Anda harus percaya, apapun terjadi percaya Tuhan pasti tolong. Kita semua karena tidak percaya Tuhan, kita ragu dengan Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran ini membuat kita semua harus percaya. Walaupun belum melihat Anda sudah sembuh, percaya Anda sudah sembuh.
Walaupun masalah rumah tanggamu belum selesai. Percaya saudara, Tuhan sudah selesaikan. Ada damai, ada sukacita. Mungkin ada di sana ada masalah persoalan silih berganti. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Uang-uang yang kamu butuhkan, percaya Tuhan sudah selesaikan semuanya. Jangan lihat baru percaya Tuhan dan banyak. Kita melihat pun tetap percaya, terima kasih Tuhan. Apa yang aku butuhkan, Engkau pasti kasih buat aku dan sudah Engkau berikan. Sudah ada di tanganku. Setiap kali kita lepaskan berkat bagi Bapak dan Saudara, ingat itu sudah ada di tangan. Tinggal kita bekerja dan kita menikmati berkat itu. Jadi Tuhan mau bilang buat Thomas, engkau harus percaya Thomas. Percaya pada setiap perkataanku. Percaya pada firmanku. Jangan percaya pada logikamu. Jangan percaya otakmu. Jangan percaya pikiran naturalmu. Jangan percaya apa kata orang. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, jangan terlalu percaya orang bukan kata-kata. Apalagi orang itu tidak ada di gereja ini. Jangan percaya saudara. Karena dia tidak mendapat pengajaran seperti yang kami ajarkan. Makanya suami istri harus ada di gereja supaya lain mengingatkan lain. Orang tua anak juga perlu ada supaya lain mengingatkan lain. Supaya tetap percaya sama Tuhan walaupun belum melihat. Anda belum dapat jodoh tapi Anda harus percaya bahwa saya sudah mendapatkannya. Amin. Mama cuma bilang mana akan. Karena Anda pakai otak Anda, logika Anda dan bukan iman. Iman itu lihat, tidak lihat dulu, tidak lihat akang. Tapi percaya akan su ada. Kalau su lihat itu bukan iman. Saudara kita hidup zaman ini Tuhan mau kita punya iman. Makanya kita susah terus. Kita bergumul yang uang-uang. Saya sering bilang, Bapak Ibu Saudara kalau kita bergumul uang. Saudara tahu Tuhan lagi proses kita. Karena itu ada berkat besar mau masuk buat kita. Tapi Tuhan proses kita dulu saudara. Jadi waktu dapat uang banyak kita sudah tidak kaget lagi. Kita tidak jadi orang boros-boros, tidak. Karena bagi kita pergumulan panjang sudah berlalu. Kalau akan datangnya puji Tuhan untuk selesaikan urusan. Tapi bukan satu kebanggaan, pemborosan untuk penonjolan diri. Tidak. Jadi Tuhan gak ada proses kita dengan caranya yang membuat kita, wow Tuhan sudah lama bertuhan kasih tapi luar biasa kita tersenyum, kita senang. Tetapi uang itu tidak melekat lagi di hati kita. Karena selama kita bergumul untuk masalah ini, hati Tuhan, kerinduan, kelaparan terus ada di hati kita untuk berjumpa Tuhan. Jadi milikilah pikiran supranatural. Manusia berkata tidak mungkin Tuhan bangkit. Tapi pikiran supranatural berkata Yesus bangkit. Amin. Manusia berkata tidak mungkin engkau punya anak kuliah. Tapi Tuhan Allah berkata kamu punya anak akan kuliah. Amin. Tidak mungkin usahamu berhasil. Tapi dengan hari ini Tuhan Allah bilang berhasil. Tidak mungkin engkau sembuh. Tapi hari ini Tuhan Allah bilang aku penyembuhmu. Aku penyembuhmu. Kau akan sembuh dari sakitmu. Siapapun yang ada dalam ruangan ini. Kita sembuh, kita sehat. Jadi yang pakai pikiran ini. Itu membatasi kita melihat cara kerja Tuhan. Belum melihat keberhasilan dalam rumah tangga. Dalam bisnis. Percayalah semua itu sudah terjadi. Maka terjadilah sesuai dengan Bapak Ibu percaya. Saya mau saudara percaya Tuhan. Dunia ini tidak berjalan untuk apa? Untuk tambah baik seperti dulu. Tidak saudara, kita sudah menuju. Kita hidup masa percepatan dan kita sudah menuju ke sana dengan kesulitan yang banyak. Dengan persoalan-persoalan yang banyak. Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara tahu untuk buat acara ini saya semua lala toh. Pastor lala kaseng. Lala toh, lala kaseng. Hampir saya sudah datang latihan berapa kali. Pulang dari pantai kemarin. Sudah helarot. Sudah tari tambang. Ya di kampung bilang helarotang maaf. Sudah capek-capek, tapi masih tidak tidur lagi tuh langsung ke sini untuk latihan. Belum lagi ada yang masak-masak, belum tidur sampai pagi. Sampai saya juga tidak tidur sampai pagi. Jadi, saya mau bilang bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau engkau tidak tidur sampai pagi, Tuhan kasih Anda kekuatan, damai, sukacita. Masing-masing kita diberi berkat. Ada menaruh uang di sini, mungkin uang itu untuk rumah atau apa, tapi sudah dikorbankan untuk acara ini, untuk renovasi gereja. Untuk beli alat-alat juga. Wow, coba kita tepuk tangan dulu untuk orang-orang ini. Jangan lupa tema Gekari. Sudah lupa semua? Apa bunyinya? Bapak Rin? Menabur? Nah, jangan lupakan. Tabur terus. Dan kira Anda saya yang tabur. Hamba-hamba Tuhan tabur. Kita semua tabur. Amin.
Katakan amin. Jadi percaya setiap taburan di gereja ini Tuhan Allah ganti lipat ganda. Makanya beri itu yang besar, yang kecil pakai logika. Ini kalau mami cagar bongkar lagi, baju ini ada di sana lagi. Subahnya baju stop bali sudah. Ibu di Nawarion. Sudah 2 kali, 3 kali di rumah cukup. Amin. Ya. Halo semua diberkati. Jadi percaya, Tuhan mau kita percaya. Tuhan tidak mau, kita tidak percaya, kita harus percaya. Kenapa sih kita bisa percaya dukun? Kita percaya berita-berita yang ada di televisi, kita lihat kita percaya. Karena ada bukti di situ. Tapi kalau kita percaya Tuhan, mana buktinya? Kita selalu tuntut, Tuhan kita lihat bukti dulu. Baru kita percaya Tuhan. Tuhan bilang, cara kerja saya tidak seperti itu. Anda harus percaya, baru saya kasih Anda lihat. Katakan pada diri, beta percaya, beta percaya, beta percaya. Beta percaya. Itu sedikit, makan di sana saya percaya kembali lagi. Turun makan saya percaya kembali lagi. Percayalah, amin. Bisa bilang di teman kita, percaya. Percaya Tuhan yang dukun. Percaya Tuhan yang tetangga. Percaya Tuhan yang percaya orang di pasar. Beta heran saudara gereja sini tanya orang di pasar kalau masalah. Nah orang tuh kan jual ikan sontong, sagu, kelapa kering, rampa-rampa, cili, langgua, salia. Itu kan sekitar itu. Orang itu mau kasih jawaban apa buat Anda? Anda datang di gereja sini, lalu dengar Tuhan berbicara. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tepati. Tuhan bukan pembohong saudara. Janji Tuhan, tetap janji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi. Sudah mau selesai. Katakan amin. Ya, belum selesai ya, lanjut sedikit. Iya, haleluya. Coba kita senang sedikit. Ini kan hari Paskah, hari kebangkitan. Maksudnya nanti lain kali ya, tahun depan ambil daun palemnya. Lalu kita mau menari palem itu. Dan daun palem jangan terlalu besar, nanti kita kuliah, kecil-kecil. Kipas-kipas. Kita harus bersorak, saudara kan ini hari kemenangan. Apa yang sedih-sedih lagi. Sampai sudah kita menangis terlalu banyak. Di sini kita bergembira. Sedikit menangis, tikus mati menangis. Tusa mati menangis. Tetangga jahat mati dulu menangis. Sempi amplas menangis. Sempi hilarotang kemarin dulu menangis. Tapi saya percaya semua tidak menangis. Amin. Wah kita tepuk tangan dulu. Jemaat kemarin antusias sekali. Baru pertama kali bicara rekor kemarin ya. Begitu banyak orang. Saya heran biasanya lauk-lauk habis. Tapi ini lauk masih banyak. Nasinya habis. Itu yang saya heran. Ketupat-ketupannya semua habis. Tapi saya bilang puji Tuhan. Dangke Tuhan. Ini orang hebat. Belum lagi di padang gurun mereka tarik tambang. Padang gurun menang. Yang di tempat yang teduh tidak menang. Jadi ibu-ibu mari kita tepuk tangan untuk ibu karya hidup Ambon. Helmi bilang mau tada Mama Keti yang tukang balik papeda dan Mama Tina yang tukang banting-banting roti. Mama Keti pegang tali kamu gemetar di sana. Biar Mama Tupan berjuang. Usi juga kemarin berjuang. Mau tahan di sana. Tapi puji Tuhan akhirnya Usi dan juga menang. Wah kita berikan kemuliaan buat. Jadi saya harap tahun-tahun depan kalau kita acara ini kita semua pergi pantai. Amin. Tapi kita bersuka cita. Sebenarnya ini pemimpin-pemimpin masa kini. Mereka masih kecil tapi saya sudah deklarasi saudara. Mereka orang-orang besar. Mereka pemimpin-pemimpin besar. Karena mereka sudah tertanam di gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Setelah peristiwa ini. Thomas menjadi orang yang militan dalam penginjilan. Sudah dengar? Tuhan mengubah orang punya tujuan. Dan saya percaya Tuhan ubah kita hari ini juga punya tujuan. Apa yang Thomas lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia orang militan. Dalam penginjilan. Secara mencatat pertama saudara. Yang pertama apa yang Thomas lakukan? Yang pertama. Sejarah gereja mencatat. Thomas berkhotbah di Babylon. Di Babilonia kuno. Dekat sungai Efrat dan Tigris. Sekarang Irak. Wah kita bertanggung buat Tuhan. Setelah Tuhan pulihkan dia. Dengan urapan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dia tidak pusing lagi dengan dirinya. Karena tadi Tuhan sudah bilang buat dia. Percaya baru selihat. Maka dia mulai membuat perjalanan ke Babylon. Yang sekarang Irak. Itu tempat pertama Thomas membuat penginjilan. Menginjili orang-orang Irak untuk mengenal Tuhan Yesus. Wah itu luar biasa. Saya percaya Tuhan akan pulihkan Anda di sini. Untuk membuat juga penginjilan. Baik di kota kita. Baik di Maluku.
maupun juga di luar Maluku, bahkan di luar negeri. Saya percaya Tuhan siapkan kita untuk hal ini. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Anak-anak muda Tuhan siapkan Anda untuk penginjilan besar. Amin. Bukan berarti Anda tidak bekerja, Anda bekerja. Tapi ada masa kita mengutus Anda pergi. Mungkin 1 minggu Anda pergi penginjilan. Di Turki atau di Irak, kita tidak tahu. Atau di Belanda, kita tidak tahu. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Thomas melakukan perjalanan ke Persia yang saat ini menjadi Iran dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Wah, kita tepuk tangan buat Tuhan. Dia beritakan Injil di Irak, dia beritakan Injil di Iran. Itu Thomas, saudara. Tuhan bilang pada dia, saya percaya saja. Makanya itu hebat betul Tuhan punya cara kerja. Kalau lihat baru percaya saya bisa sampai ke Irak dan Iran. Saya percaya saja kita akan bawa saya tempat-tempat ini. Yang ketiga Bapak Ibu, pada tahun 52 Masehi, Thomas berlayar ke selatan menuju Malabar di sebelah barat pantai India. Thomas mengajar, mendirikan gereja-gereja dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kasta Brahmana dan kasta-kasta lain di India dimenangkan oleh Tuhan melalui pelayanan Thomas. Wah, kita tepuk tangan saudara. Ini berita gembira. Dia harus buat perjalanan ke India. Ketika bangsa Portugis mendarat di India pada tahun 1600, mereka menemukan kelompok orang Kristen di sana. Ada gereja yang namanya Gereja Mar Thoma. Gereja ini didirikan setelah Thomas berkhotbah pada 1500 tahun sebelumnya. Pada akhirnya akhir daripada pelanannya, dia pergi ke sebelah timur pantai India. Jadi saudara, dia berkhotbah 1 abad kemudian, waktu orang-orang Portugis ke India menemukan gereja yang bernama ini Mar Thoma. Ini didirikan oleh Thomas. Saudara, apakah itu tidak luar biasa? Seorang yang ragu, pesimis, tapi akhirnya Tuhan ubah dia menjadi orang yang luar biasa. Bukankah Tuhan akan ubah hidup kita juga untuk menjadi penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah, pemimpin-pemimpin besar. Tuhan sanggup ubah hidup kita saudara. Siapapun Anda, Tuhan punya tujuan dengan Anda. Jangan melihat sisi buruk Anda, ada sisi baik yang Tuhan sementara lihat untuk mempromosikan Anda. Kalau terus lihat yang buruk-buruk, Anda tidak bisa melihat hal besar. Amin. Tuhan panggil Anda punya tujuan. Jadi jangan pernah seperti itu. Belajar dari Thomas. 1500 tahun dia berkhotbah. 1 abad kemudian orang Portugis datang menemukan ada gereja di sana. Thomas pada akhirnya, akhir pelayanannya, dia pergi ke sebelah timur pantai India. Dia mengajar tidak henti-hentinya saudara. Ini betul berbilang militan saudara. Jadi saya baca ini saya sedih juga saudara. Karena dia militan dan dia tidak pusing dengan dirinya lagi. Jadi perlu perjumpaan dengan Tuhan saudara. Perjumpaan dengan Tuhan merubah kita. Menjadi penakut jadi berani. Amin. Menjadi pesimis jadi tidak pesimis. Nah sekitar tahun 72 Masehi. Dia dibunuh di dekat Milapore. Di daerah seberang. Di daerah yang sekarang disebut Madras. Mungkin Anda bisa lihat di atlas. Nah menurut cerita dia dibuang ke dalam lubang. Kemudian ditusuk dengan sebuah tombak oleh seorang Brahmana. Jadi memang beritakan Injil tidak gampang saudara. Ada banyak tantangan masalah. Tapi Thomas terus buat terobosan. Thomas tidak henti-hentinya memberitakan Yesus buat orang lain. Thomas tidak henti-hentinya buat penginjilan. Dari satu tempat ke tempat lain. Mari kita belajar dari Thomas. Yang ragu-ragu akhirnya menjadi pengkhotbah terkenal. Yang memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Mungkin selama ini kita lihat sisi buruk Thomas. Tapi hari ini kita lihat bagaimana dia berjumpa Tuhan. Dan Tuhan mengubah dia. Karena ada banyak hal baik yang ada pada orang itu. Makanya Tuhan siapkan dia untuk pelayanan yang besar. Hari ini saya mau katakan jemaat hidup Ambon. Ada banyak hal-hal yang baik pada Anda. Dan Tuhan sementara memproses Anda untuk masuk dalam tujuan-tujuan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar supaya kita jadi orang yang luar biasa. Di akhir zaman, di mana dunia ini sementara menuju kepada kehancuran. Tuhan ingatkan kita, percaya sama Tuhan. Walaupun belum melihat apa yang Anda doakan terjadi, tapi percaya sudah terjadi. Maka saya percaya itu akan terjadi. Selamat hari Paskah. Ini hari kemenangan, ini hari sukacita, ini hari kelepasan dari semua hal yang mencengkram dan menakutkan kita. Kita harus berpesta dengan Tuhan. Sama seperti orang Israel.
Paskah pertama dilaksanakan waktu orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan berkata, ajarkan itu bagi anak-anakmu. Supaya mereka tahu bagaimana hidup kamu di Mesir. Kamu bisa makan roti yang tidak beragi dan minum air pahit. Roti tidak beragi itu keras, saudara. Bukan beranjing juga anjing makan gigi patah. Tapi Tuhan ingatkan mereka, ajarkan buat anak-anakmu ketika merayakan Paskah. Maka roti tidak beragi supaya kamu tahu. Di Mesir itu kamu banyak mengalami penderitaan. Kamu mengalami kekerasan. Kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan kamu. Di Mesir itu kami mengalami banyak air mata. Ini sayur pahit, kasih mereka makan supaya mereka tahu betapa pahitnya hidup jadi hamba. Betapa pahitnya hidup dikuasai oleh orang lain. Betapa menderitanya kamu di tanah itu. Dan ajarkan anak-anakmu bahwa kamu keluar dari Mesir dengan kemenangan. Karena malaikat maut tidak datang untuk membunuh anak-anakmu. Katakan bahwa anak-anak sulung orang Mesir mati semuanya. Tapi kita punya anak-anak. Kalian semua hidup karena ada darah anak domba di pintu kita. Kita selamat dari kematian. Kita tidak mengalami kematian anak-anak sulung. Katakan itu buat anak-anakmu. Supaya mereka ingat itu. Dan setiap Paskah rayakan itu dengan gembira. Makanya Bapak Gembala kita berkata, hari Paskah harus dirayakan setiap tahun dengan semeriah-meriahnya. Katakan amin. Hamba-hamba Tuhan amin. Setiap Paskah ingat, kita harus merayakan dengan semeriah-meriahnya. Kita harus menari buat Tuhan. Kita harus bersuka cita. Karena segala kepahitan, air mata, penderitaan. Semua hari ini terkubur selesai. Sakit penyakit semua selesai. Pikiran stres tertekan selesai. Masalah apa saya selesai. Anda punya persoalan dengan tanah-tanah, saya mau katakan selesai. Tanah-tanah mungkin ada masalah. Karena mungkin dulu itu ada perjanjian leluhur, tapi hari ini selesai. Mungkin ada pertumpahan darah di sana, tapi saya mau katakan hari ini selesai. Sudah tahu kemarin saya duduk, saya bilang Tuhan, jemaat ini punya masalah dengan tanah-tanah. Mereka sudah berusaha mendapatkan tapi tidak. Tapi saya bilang Tuhan, kalau tanah itu pernah ada perjanjian darah. Kalau tanah itu ada masalah-masalah dulu dengan leluhur. Tuhan aku berdoa hancurkan kutuk itu. Kalau ada perjanjian darah dengan leluhur orang mati. Saya hancurkan. Saya mau hancurkan perjanjian itu. Saya mau batalkan perjanjian itu. Kalau ada pembunuhan aku berdoa hancurkan. Tidak ada lagi roh jahat di situ. Sehingga apa yang merupakan hak mereka, semua dikembalikan bagi mereka. Itu yang saya duduk dan saya bilang buat Tuhan. Jadi Anda punya masalah-masalah dengan tanah. Anda harus percaya apa yang merupakan hakmu akan dikembalikan. Semua itu kalau itu hak akan dikembalikan. Jabatan-jabatan Anda di kantor juga mungkin diambil orang. Katakan dalam nama Yesus, itu akan dikembalikan karena itu hak saya. Usaha bisnis saudara yang mengalami macet. Katakan Tuhan, uang saya sudah keluar banyak. Dan saya akan dapatkan kembali lebih banyak lagi. Jadi di hari ini tidak ada lagi tangisan air mata. Hari ini Tuhan sudah ubah kita semua. Karena ada hal baru yang dahsyat Tuhan kerjakan. Jadi kita harus meriah, tertawa, sukacita. Coba kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yesus jadi anak domba Paskah menebus kita mati. Tapi hari ini seluruh dunia merayakan Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari orang mati. Dunia geger saudara. Dan dunia harus akui Yesus Kristus mati tapi bangkit. Orang-orang tidak mengenal Tuhan Allah semua tahu Yesus Kristus bangkit. Walaupun mereka tidak mau mengakui. Tapi sejarah mencatat Yesus Kristus Tuhan adalah Allah. Mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi dunia. Dan semua yang percaya katakan amin.